Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dari Ridho Abadi dengan NIM 123220064. Bisa dilanjut? Oke, saya Nantalan Ranggana Dian Kunsoro dengan NIM 123220015. Dengan saya Windy Claudia Napitupulu dengan NIM 123220029. Di sini kelompok kami akan membahas sebuah proyek yang telah kami buat, setidaknya prototipenya, berupa web dengan tema e-kurs bahasa. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu untuk latar belakangnya. Jadi, interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengguna dan komputer yang mencakup perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka dan pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas. E-kurs bahasa adalah program pembelajaran online yang memungkinkan Anda meningkatkan keterampilan berbahasa melalui platform digital. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, e-kurs menyediakan materi tata bahasa, latihan pendengaran, percakapan, dan ujian evaluasi. Instruktur atau teknologi kecerdasan buatan dapat memberikan dukungan, cocok untuk pemula atau mereka yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa tanpa perlu kelas tatap muka. Information technology atau yang sering kita kenal sebagai IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Berdasarkan hal di atas, kami mencoba menghadirkan suatu sistem yang lebih interaktif dan menarik bagi pengguna untuk melakukan proses belajar segala hal yang berhubungan dengan IT dan pemrograman di sistem e-course bahasa kami. Dan selanjutnya yaitu ada berupa pembahasan untuk deskripsi prototipe yang telah kami buat. Untuk prototipenya, kami membuat prototipe e-course multibahasa berbasis web mobile. Web ini singkatnya berfungsi sebagai kursus online bahasa yang bisa dilakukan sendiri oleh user alias otodidak. Dengan tampilan yang simpel, dapat memberikan kenyamanan bagi para user dalam mencari suatu bahasa. Fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi ini juga sangat jelas sehingga memudahkan user dalam menggunakan aplikasi atau web ini. Web ini bernama Witalk. Ya, Witalk. Ketika baru saja dibuka, akan menampilkan halaman menu yang memiliki opsi main, textbook, statistik, sprint, dan audio call yang akan saya jelaskan di selanjutnya ini. Tampilan beranda yang simple, banyak ornamen, membuat informasi yang ditampilkan menjadi terpampang lebih jelas dan mudah dibaca oleh para user. Di dalam menu main, user akan diarahkan ke halaman utama atau beranda yang memiliki informasi tentang web tersebut. Dan di bagian header web menu, terdapat opsi untuk memilih opsi yang lainnya yang tersembunyi dalam ikon yang berbentuk 3 garis tersebut. Lalu, terdapat menu textbook yang memiliki fungsi sebagai sebuah kamus multibahasa yang tentu sebagai sebuah buku panduan bagi para user untuk memahami suatu kata itu lebih lanjut. Untuk menu statistik sendiri merupakan sebuah menu yang akan menampilkan data statistik hasil kursus dari user, seperti berapa lama user sudah berlatih, statistik ketepatan dalam menjawab sebuah soal baik dari sprint maupun audio call. Nah, apa itu sprint dan audio call sendiri? Akan saya jelaskan. Jadi, untuk menu sprint sendiri berbentuk dan didesain menyerupai seperti permainan menebak arti bahasa yang diberi waktu tertentu, agar user saat memahami bahasa tersebut tidak bosan. Begitupun untuk menu terakhir, yaitu audio call. Menu tersebut berfungsi hampir mirip dengan menu sebelumnya. Namun user harus menebak apa arti kata yang ditampilkan dalam bentuk audio. Selain permainan audio call, tunggu sebentar. Selain permainan, audio call juga berfungsi sebagai pemahaman pengucapan bahasa agar user mengerti seperti apa pengucapan yang layak untuk kata yang dimaksud. Dua menu terakhir ini memiliki tingkat kesulitan, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Tergantung user memilih yang mana. Setelah selesai menggunakan menu sprint dan audio call, pasti akan diberi sebuah data seberapa banyak user benar menjawab. Dan jika ada yang salah, maka akan diberi jawabannya agar tahu. Untuk footer dari web di sini berupa
dengan apa yang ditampilkan serupa, maksud saya serupa dengan apa yang ditampilkan di dalam menu utama. Kami mengincar untuk umur sekitar 12 sampai 24 tahun yang bisa terbilang untuk yang muda, namun sudah siap untuk memahami bahasa tersebut. Namun, selain dari umur tersebut, juga masih bisa. Untuk umur yang di bawah 12 ataupun di atas 24 pun juga masih bisa. Karena pada dasarnya sendiri, untuk memahami suatu bahasa, memang tidak diperlukan batasan umur. Untuk bisnis rule-nya sendiri, kami bedakan menjadi dua pihak. Pertama, pihak pengguna dan pihak pengelola sistem informasi tersebut. Pihak pengelola menggunakan sistem informasi untuk mengelola web tersebut, seperti menambahkan kosakata atau bahasa baru, pemeliharaan sistem informasi, juga memperbarui fitur-fitur yang ada di SI agar lebih menarik. Dan untuk pihak pengguna tersendiri bisa daftar dan login untuk melihat data statistik yang lebih terpadu dan lengkap. Baik, untuk analisis tugas-tugas yang harus tercakup dalam sistem e-course bahasa sendiri, antara lain, yang pertama, melakukan registrasi dan login ke sistem. Namun untuk registrasi dan login itu bersifat tidak wajib, karena untuk user yang sebagai guest alias tamu, itu juga masih bisa tetap menggunakan web tersebut. Dan yang kedua, melihat data statistik pemahaman bahasa. Selanjutnya, mengedit informasi pengguna di profil. Selanjutnya, melakukan pengaturan untuk aplikasi pengguna. Dan yang terakhir, menyediakan fitur pemahaman seperti textbooks, audio call, dan sprint. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, saya melanjutkan. Jadi di sini saya akan menampilkan paper low prototype. Jadi saya membuat low prototype ini dengan Canva. Jadi ini untuk tampilan menunya. Di sini ada terpapar tampilan mobile. Di sini ada nama domainnya, lalu di sini ada websitenya. Di sini ada pilihan main, textbook, statistik, sprint, dan juga audio call. Lalu lanjut ke tampilan main page. Di sini sebenarnya itu dalam satu laman, tapi dia panjang. Jadi di sini diawali dari sebelah kiri. Jadi di sini ada header e-course platform learning and teaching online made easy. Lalu di sini akan ada about platformnya di sini. Lalu di sini akan ada image di sini juga. Lalu di sini ada tulisan learn a language in a playful way. Nah, di sini akan ada pilihan mini games, sprint, dan juga audio call. Ya, di sini saya hanya memberi kotak, tapi untuk high prototype-nya akan ada gambarnya. Lalu di sini ada increase your vocabulary. Jadi yang di bagian sini itu kita bisa melihat textbook kata untuk apa ya? Untuk kata-kata yang ingin dicari. Dan juga yang terakhir itu statistik dari mini game, sprint, dan juga audio call. Dan yang terakhir di sini ada footer. Oke, lanjut. Untuk tampilan low prototype yang mini game sprint itu sendiri, di sini ada tampilan image, lalu ada sprint, dan di sini ada keterangannya. Lalu di sini akan bisa memilih beberapa level untuk dimulai. Lalu di sini ada contohnya. Dalam permainan ini kita akan menebak kalau bahasa yang muncul itu apakah benar dengan bahasa translasinya. Misalkan di sini pada gambar bahasa Inggris, lalu ditranslasikan ke bahasa Prancis. Nah, di sini ada pilihan apakah kata ini translasinya benar atau salah. Dan kalau jika benar, akan menambah multiplier dan juga poinnya. Setelah selesai dari minigame tersebut akan muncul di sini kata yang benar berapa dan multipliernya yang didapatkan. Dan juga akan bisa langsung ke textbook. Lalu di sini juga ada tampilan kata-kata yang diketahui dan kata-kata yang tidak diketahui. Jadi kita juga bisa melihat kata-kata yang kita pilih benar dan juga kata-kata yang kita salah. Lalu selanjutnya, berbeda dengan minigame sprint, audio call ini kita menebak kata dengan suara audio. Atau mungkin bisa dimiripkan dengan
tes TOEFL. Jadi di sini sistemnya akan di-play suatu audio dan kita harus menebak itu kata apa. Dan kalau misalkan kita benar, maka akan dimunculkan gambar dari makna kata tersebut dan juga arti dari kata tersebut. Dan jika misalkan salah, maka nyawa dari hati ini akan berkurang. Lalu selanjutnya di sini ada classbook menu atau kalau di tampilan di sini akan ada textbook. Jadi dari textbook di sini akan ada beberapa difficulty dan di sini tuh akan ada kata-kata yang kita sudah pelajari dan artinya dari kata-kata tersebut. Lalu lanjut, di sini statistik. Jika kita belum login atau belum punya akun, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu jika kita sudah bermain dan sudah memiliki akun, akan menampilkan penampilan seperti ini. Ini contoh jika sudah punya beberapa poin. Lalu di sini bakal akan ada image dan juga kata yang sudah dipelajari, lalu kata yang benar dan juga eh, menampilkan hasil dari kedua mini game tersebut. Dan di bawah di sini akan ada grafik statiknya. Laman yang terakhir itu laman about. Di sini akan menampilkan eh, keterangan dari developer web itu sendiri. Dan di sini ada namanya, lalu ada profile pic-nya dan juga job desk-nya terhadap laman tersebut. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjut ke prototype akhirnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang prototype akhir atau high prototype. Di sini kami menggunakan Figma. Saya akan menjelaskan langsung dari Figma-nya. Sik, sik, sik. Oke. Dih, kok ngeyel banget? Jadi di sini tuh ada tampilan awal ketika kita membuka aplikasi. Kemudian untuk nampilin tampilan home-nya, kita bisa ngeklik yang tadi. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini tuh kita menyediakan hmm, mini game yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sprint dan audio call. Kalau kita klik sprint, nah di sini tuh langsung muncul ada memilih beberapa level. Di sini tuh tampilannya kami gunakan, misalnya menggunakan level B1 gitu kan. Terus kemudian kita get start. Nah, di sini tuh sudah mulai permainannya. Kemudian ketika sudah berlangsung, semuanya langsung ditampilkan skor yang kita dapatkan dari permainan sebelumnya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, ini I know dan I don't know, seperti yang dijelaskan Leon sebelumnya. Kemudian kita bisa milih dari garis 3 ini ke ini. Misalnya kita mau nih textbook. Di sini tuh kita bisa mencari sesuatu atau apa yang udah kita kerjakan di aplikasi ini gitu. Kemudian kita lanjut ke nih, kita lanjut ke audio call di mini gamenya. Nah, di sini juga kita bisa milih level. Kemudian kita get start. Nah, di sini tuh kita misalnya ada musik yang terpasang atau apa gitu ya. Kemudian kita tinggal milih nih. Di sini tuh ada pilihan yang dipilih oleh si user itu ini si Selon. Kemudian ketika diklik, nah ternyata salah dan dia ngasih tahu yang benar gitu. Kemudian kita kembali ke misalnya kita mau lihat statistik atau progres yang kita kerjakan selama menggunakan web ini. Kemudian
Kita ke statistik. Nih. Sini tampilan awalnya, kita langsung ibaratnya kita udah login atau sign up. Nah, di sini tuh ada progres. Terlihat bahwa progres hari ini belum ada apa-apa, masih nol semuanya. Kemudian kita mau lihat semua aktivitas selama kita menggunakan web ini. Nih, langsung terlihat ini statistiknya. Kemudian untuk eh nih, kita ke cut. Aku putus-putus nggak? Dikit sih, cuma aman, Woi, aman kok, aman aman. aman kok. Oke, oke. Sebentar. Oke, ini ketika kita ngeklik ini, kita bisa ngelihat tentang about. Jadi yang seperti dijelaskan Leon sebelumnya, fungsinya sama seperti yang kita buat ini sesuai dengan apa yang ada di low prototype sebelumnya. Ya, mungkin untuk prototipenya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dan untuk sebagai penutup, kami memiliki kesimpulan. Kesimpulannya yaitu prototipe sistem informasi yang kami buat adalah prototipe sistem informasi e-course bahasa berbasis web dengan fokus pada kursus bahasa online sendiri. Untuk menarik minat dan membangkitkan semangat pengguna, kami menggunakan sistem pembelajaran seperti sebuah permainan yang menantang. Dan untuk saran juga, rancangan awal yang kami hasilkan masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaikin, terutama seiring berjalannya perkuliahan di universitas kami yang sangat tercinta yang satu ini. Kami berharap dapat mengimplementasikannya sebagai sistem informasi yang sesungguhnya di masa depan, asalkan dilakukan peningkatan dan perbaikannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta pemahaman dan kemampuan yang semakin meningkatnya seiring waktu. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.